Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel kesayangan kita, Dunia Belajar. Nah, kali ini kita akan membahas soal dan jawaban belajar dari TVRI untuk kelas 1 dan kelas 2 SD yang berjudul, di kelas 1-nya berjudul Cuaca Saat Musim Hujan, dan yang kelas 2-nya berjudul Cuaca di Pulauku, hari Selasa 26 Januari 2021. Sebelum masuk ke videonya, pastikan adik-adik sudah klik subscribe-nya terlebih dahulu ya, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video baru berikutnya. Dan dengan subscribe, adik-adik membantu berkembangnya channel ini. Ingat ya adik-adik, subscribe itu gratis kok, jadi adik-adik tidak akan rugi. Oke, terima kasih bagi yang sudah subscribe. Sekarang kita masuk ke videonya. Untuk ringkasan materi kelas 1 di episode 17 kali ini adalah, pada episode kali ini Ririn menjelaskan bahwa di Indonesia ada dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Ririn mengajak untuk memperkirakan perbandingan yang akan terjadi melalui gambar payung dan menggunakan metode uang logam. Bagaimana perbandingannya? Ikuti terus episode kali ini ya. Untuk muatan dan materi pembelajaran, literasi yang pertama yaitu mengenal kondisi cuaca saat musim hujan. Yang kedua, menceritakan kembali isi cerita. Yang ketiga, mengenal sarapan sehat untuk anak-anak. Yang keempat, mengenal kosakata baru. Yang kelima, membaca terbimbing. Dan yang keenam, membaca 5 kata. Numerasinya yang pertama yaitu memperkirakan jumlah benda dalam suatu wadah. Yang kedua, menentukan kemungkinan besar dari suatu kejadian. Nah, yang terakhir untuk penguatan karakternya, yang pertama yaitu religius, yang kedua sopan santun, yang ketiga rasa ingin tahu, yang keempat teliti, yang kelima mandiri, dan yang keenam adalah bersyukur. Itulah sinopsis atau ringkasan materi untuk kelas 1 hari ini. Sekarang kita masuk ke pembahasan soal dan jawabannya. Untuk soal dan pembahasan kelas 1 hari ini yaitu, yang pertama, buatlah menu sarapan sehat untuk anak-anak. Jawabannya, yang pertama, sarapan sehat ada sereal atau roti yang mengandung banyak karbohidrat yang berguna untuk energi adik-adik di hari tersebut. Yang kedua, ada susu rendah lemak, yogurt ataupun keju untuk kebutuhan protein tubuh adik-adik. Yang ketiga, ada buah segar ataupun sayuran. Dan yang terakhir, ada kacang-kacangan untuk protein adik-adik lebih banyak lagi. Jadi, kegunaan karbohidrat itu untuk tenaga adik-adik dalam menjalani hari-hari adik-adik. Jadi, karbohidratnya harus cukup, proteinnya juga harus cukup, vitaminnya juga harus tercukupi dari buah dan sayur. Oke adik-adik, sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua kali ini yaitu memperkirakan perbandingan yang akan terjadi menggunakan metode uang logam. Nah, untuk contohnya kakak menggunakan uang logam Rp200. Nah, kalau adik-adik punya uang logam ini, adik-adik bisa ambil dulu ya. Di pause dulu videonya, lalu ambil uang logamnya. Sudah, kalau adik-adik sudah memegang uang logamnya, adik-adik lihat di bagian yang adik-adik pegang, itu ada gambar angka dan ada gambar burung Garuda. Nah, lalu, karena ada dua gambar antara depan dan belakang, jadi perbandingannya itu gimana kak? Nah, jika satu uang koin itu dilempar, kemungkinan perbandingannya yaitu hanya ada dua kemungkinan, yaitu gambar angka dan gambar Garuda. Tidak akan mungkin ada kemungkinan yang lain karena dalam uang logam 200-an itu hanya ada depan dan belakang, yaitu angka ataupun gambar Garuda. Nah, ini adalah gambar angka dan yang ini adalah gambar Garuda. Kalau adik-adik tidak percaya, adik-adik bisa melemparkan uang logam adik-adik. Nah, nanti yang pasti muncul itu antara dua itu saja, antara angka ataupun gambar.
gambarnya Garuda itu. Oke adik-adik, sudah paham ya? Nah itulah soal-soal untuk kelas 1. Sekarang kita lanjut untuk materi kelas 2. Untuk materi kelas 2 hari ini, sinopsis atau ringkasan materinya adalah host pada episode kali ini adalah Dimas dan Ayah. Mereka akan belajar di rumah mempelajari kondisi cuaca saat musim hujan dan benda apa saja yang perlu disiapkan untuk menghadapinya. Dari buku cerita Aku Cinta Sekolahku, Dimas belajar mengurutkan kata-kata acak sehingga membentuk kalimat yang benar. Pada konsep matematika, Dimas belajar tentang kemungkinan besar dan kemungkinan kecil. Untuk muatan dan materi pembelajaran kali ini, literasi yang pertama yaitu siswa dapat memahami jenis dan kondisi cuaca di daerahnya dan perlindungan yang harus dilakukan saat kondisi cuaca tertentu. Yang kedua, siswa dapat merinci dan mengenal kosakata terkait cuaca dari teks dan lagu secara lisan dan tulisan, serta merinci dan menyajikan kondisi cuaca di daerahnya dalam kalimat sederhana dan grafik gambar. Literasi yang ketiga, siswa dapat memantau dan mencatat cuaca harian berdasarkan hasil pemantauan cuaca yang dilakukan dan membuat piktogramnya. Nah, itulah untuk literasi. Sekarang kita masuk ke numerasinya. Numerasi yang pertama, siswa mampu membuat prediksi kemungkinan terjadinya peristiwa dari sampel. Yang kedua, siswa mampu membuat grafik hasil pengamatan cuaca 1 minggu dan perkiraan cuaca minggu depan yang sederhana. Untuk penguatan karakternya, yaitu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, bergotong royong, kreatif, dan berkebinekaan global. Nah itulah ringkasan materi untuk kelas 2 kali ini ya adik-adik. Sekarang kita masuk ke pembahasan soal dan jawaban untuk kelas 2. Soal dan jawaban belajar untuk kelas 2 yang pertama yaitu mengurutkan kata-kata acak sehingga membentuk kalimat yang benar. Nah ini ada 5 kalimat yang kata-katanya diacak. Jadi kita urutkan dari yang pertama dulu ya. Ada kata Andi minum sedang. Yang pertama itu ada, kalau membuat kalimat, kakak tulis di sini ya, kalimat itu ada subjek plus predikat plus objeknya. Subjek, P predikat, O objek atau biasa disebut SPO. Nah, subjek itu biasanya orang. Yang ada pertama itu pasti orang. Objeknya itu hal yang dilakukan atau benda. Nah, kan sudah pasti Andi pasti di depan karena Andi sebagai subjeknya dan minuman itu sebagai objek. Jadi minum pasti di akhir, jadi sedangnya pasti di tengah. Jadi kalimatnya adalah Andi sedang minum. Oke, lanjut. Yang kedua ada Rani nasi makan. Rani sudah pasti di depan karena Rani adalah subjek. Terus nasi makan kan tidak mungkin, jadi makan nasi, objeknya adalah nasi dan yang predikatnya atau yang sedang dilakukan adalah makan. Lanjut ke kalimat yang ketiga. Ada sepeda naik Budi. Sepeda pasti bukan subjek ya adik-adik, karena sepeda ini benda mati. Jadi yang subjeknya adalah Budi, predikatnya naik, dan objeknya sepeda. Lanjut ke kalimat yang keempat. Ada Bagas apel membeli. Bagas sebagai subjek, predikatnya membeli, dan objeknya adalah apel. Lanjut yuk, yang terakhir ada buah ayah membawa. Subjeknya ayah, predikatnya membawa, objeknya buah. Gitu ya adik-adik, diingat-ingat ini adalah rumus dari membuat kalimat, itu pasti ada subjek, predikat, dan objeknya. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua.
Soal yang kedua adalah perlindungan apa yang harus dilakukan saat musim kemarau? Yang pertama ada melembabkan kulit dengan pelembab, karena di musim kemarau pasti kulit kita akan kering, sehingga dibutuhkan pelembab. Yang kedua, menggunakan air hangat dan membatasi waktu mandi. Nah, karena di musim kemarau itu air susah, jadi harus hemat air juga ya adik-adik. Yang ketiga, menghindari penggunaan sabun yang membuat efek kulit kering. Karena di masa kemarau yang membuat kulit kita kering, maka kita harus menghindari sabun-sabun yang membuat kulit kita tambah kering. Yang terakhir yaitu menggunakan pelembab segera setelah mandi agar kulit tidak kering. Nah, itulah keempat cara yang digunakan untuk perlindungan saat musim kemarau. Oke adik-adik, terima kasih telah menyaksikan video kakak hari ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like videonya kalau kalian suka, share video ini ke teman-teman kalian, komen jika ada yang belum jelas atau ada saran untuk video berikutnya, dan jangan lupa follow Instagram kakak di @duniabelajar22. Sampai jumpa di video berikutnya, dadah.